ngerasain nggak sih kalau nyari pekerjaan tuh susah banget? Banyak banget beberapa yang aku denger nih curhatan-curhatan gitu ya. Aduh susah banget nyari pekerjaan. Udah nganggur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, nggak dapat kerja, gimana nih gitu solusinya. Terus apa sih, kenapa sih, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih nyari kerjaan susah banget gitu ya. Oke, sebelum aku bahas nih gitu ya, jangan lupa kalian subscribe dulu supaya nanti kalau ada video terbaru gitu ya, kalian bisa mendapatkan notifikasinya karena kalian nyalain juga loncengnya gitu ya. Oke, kalau kalian mau komen-komen boleh banget atau di-share juga boleh. Oke, kita langsung bahas aja kenapa gitu ya belakangan ini banyak sekali atau orang yang selalu berkeluh kesah gitu ya, mencari pekerjaan tuh susah banget gitu, nyari lowongan pekerjaan tuh susah banget. Why? Kenapa? Ini udah nganggur lama banget nih gitu ya. Mau bisnis juga bingung gitu ya. Oke, faktanya yang perlu kita tahu gini, per Agustus tahun 2024 gitu ya, pengangguran di Indonesia itu ada 7,4 jutaan. Dan pengangguran terbanyak itu ada di Jawa Barat dengan persentase 6,7%-an gitu ya, tinggi. Dan yang paling terendah di mana sih kalau di Indonesia ini? Yang terendah adalah di Bali, 1,7%-an gitu ya, sekian lah, di bawah 2%. Nah, dengan fakta yang ada nih, 7,4 juta itu per Agustus tuh ya, bayangin, itu per Agustus tahun 2024. Ini sudah 2025. Sedangkan data yang kita dapat lihat gitu ya di Kemenaker gitu ya, itu ada sekitar 18.000 orang kena PHK di per Februari 2025. Bisa bayangin kan, udah 7,4 ditambah 18.000 yang kemarin ada apa namanya, kayak PHK massal gitu, Sritek, ada Sunken, ada banyak lah yang PHK yang terjadi gitu ya. Terus apalagi sih faktanya yang ada? Faktanya juga yang pasti adalah setiap tahunnya nih ya, setiap tahunnya gitu ya, lulusannya ada itu 2 juta gitu. Lulusan yang siap kerja, misalnya lulusan SMK, SMP, pokoknya intinya lulusan siap kerja itu kalau di Indonesia itu apa namanya, diukur gitu ya. Pokoknya kalau sudah 15 tahun ke atas itu sudah waktu atau umur untuk bekerja. Nah, dihitungnya dari situ. Nah, itu nambah dari tiap tahunnya gitu ya, ada 2 juta. Sedangkan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia itu 200 sampai 300 ribu. Bayangin gitu ya. Bayangin teman-teman dengan segitu data yang ada gitu ya, dari 7,4, kemarin per Februari 18.000 orang kena PHK gitu ya. Terus apalagi tadi jumlah lulusan yang harus siap kerja di tiap tahunnya tuh 2 juta. Dan apa sih yang mendominasi, lulusan apa sih gitu ya, biasanya bertanya lulusan apa sih mendominasi biar aku kejar nih pendidikanku gitu kan, misalnya itu mulai dari SMK, itu yang pertama presentasi, terus SMA baru jenjang sekolah lainnya. Nah, apa sih hal yang bisa kita lakukan gitu ya dengan fakta yang ada nih saat ini tentang lowongan pekerjaan atau apa ya, pekerjaan yang ada di Indonesia ini gitu. Banyak lagi isu yang ada, kabur aja dulu beberapa hari belakang ini. Terus apalagi, kenapa nggak disuarakan gitu ya, daripada kabur aja dulu, kenapa tidak disuarakan yang namanya yuk berwirausaha. Emang tidak mudah, tapi tidak susah juga kalau kita mau mulainya gitu. Sebenarnya menurutku kalau misalnya prinsipnya adalah ketika kalian mau jalan, atau kalau orang Jawa tuh bilang kalau kamu mau obah gitu, atau ibaratnya kalau kamu mau bergerak itu pasti ada rezekinya gitu ya. Entah itu kalian bisa jualan, entah kalian tadi, kalau aku bilang wirausaha oke lah ya, karena punya modal, harus punya teori, harus banyak banget gitu ya. Tapi setidaknya mulai dulu dari yang namanya itu tadi, bisnis yang dagang dulu deh gitu, dagang apapun. Apalagi dia dengan sekarang ini dengan sosial media, dengan e-commerce, perkembangan digital yang luar biasa, kalian bisa gunakan itu teman-teman gitu, dengan modal kecil yang tadi kemarin aku tadi sempat apa ya, aku nggak tahu nih videonya akan tayang setelah ini atau sebelum ini, tentang reseller dan dropshipper. Kalian mulai dari situ, bisa mulai dari situ ya kan. Kalian kalau memang belum nonton, nanti wajib ditonton gitu ya.
tentang dropshipper dan reseller ini gitu. Karena kalau misalnya kalian hanya menunggu lowongan pekerjaan yang ada, ya susah, karena dengan fakta-fakta yang aku, data-data yang aku jabarkan tadi gitu ya. Terus ikuti selalu pelatihan dan sebagainya, karena banyak sekali gitu ya, Indonesia tuh banyak banget tenaga kerja gitu ya, tetapi tenaga kerja yang berkualitas. Nah ini pertanyaannya, tenaga kerjanya banyak, tapi tenaga kerja yang berkualitas itu yang perlu dipertanyakan. Berapa persen gitu ya, berapa persen? Makanya harusnya dilimai kalau kalian misalnya belum dapat kerjaan, ikutin kursus, belajar, seminar dan sebagainya, bukan untuk dapat sertifikat. Terkadang kita tidak terlihatnya dari situ gitu, untuk orang yang memberikan pekerjaan, tetapi dilihat dari bagaimana skill kalian gitu ya. Karena kalau kalian ijazahnya tinggi, ininya apa namanya, kayak review bagus, tapi kalau skillnya nggak ada ya nggak bisa. Jadi mulai aja dulu dengan mungkin berwirausaha sekecil apapun itu, is okay, lama-lama bisa jadi besar, karena dari yang besar itu berasal dari yang kecil. Gitu aja, jangan khawatir teman-teman, kalau memang gak ada lowongan pekerjaan, kita ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Oke, segitu dulu dari video dari aku. Kalau misalnya ada yang mau di komen-komen boleh banget, ada yang mau di mau ngobrol-ngobrol juga boleh banget di komen. Thank you, bye bye and see you.